dia seorang budak punya majikan. Satu saat Luqman ini dikasih satu kambing, suruh potong majikan. Luqman, ini kambing potong. Ya, potong ini kambing, dagingnya bagi-bagi fakir miskin. Yang bagian paling enak tolong bawa pulang buat saya, kata majikannya tuh. Nggak usah bayar banyak. Udah dipotong, bawa 2 kantong plastik tuh. Yang satu isinya hati kambing. Yang kantong satu lagi isinya lidah kambing tuh, ya. 2. Ya. Kata majikannya, oh ini yang menurut Luqman paling enak rupanya, ya. Hati sama lidah. Oh iya, diterima dah sama majikannya. Ya. 2 bulan kemudian itu kambing udah banyak, majikannya nyuruh lagi, Luqman, potong sekarang satu lagi ini kambing, sama bagiin kepada fakir miskin. Bawa juga kalau kali ini yang menurut kamu bagian itu kambing yang enggak paling enak, bawa ke saya nih, bawa pulang. Singkatnya Luqman juga sama bawa pulang tuh. Ya, siangnya dilihat sama majikan itu 2 kantong plastik juga, isinya sama, isinya hati sama lidah itu. Nah kalau karena sama ini kan dipanggil Luqman, kok yang saya minta paling enak ini barangnya, kok yang lawannya nggak paling enak ini barangnya. Ya, akhirnya Luqman karena ditanya jawab. Ya, ini rupanya rahasia hidup kita, bahwa yang menjadi lihatan yang maha kuasa sama kita itu adalah hati dalam tubuh kita. Ya, nggak dilihat itu johir kita, nggak dilihat itu mewah dan lainnya, ya, nggak dilihat itu apapun daripada kita oleh yang maha kuasa. Yang dilihat disuruh dandanin batin. Batin ini didandaninnya ya makanannya khusus, ya, diantaranya nih disabar-sabarin kita hadir kayak begini nih, ya tujuannya pelihara batin, ya, karena ini yang bakal dilihat dan memberikan keselamatan sama kita, ya. Makanya diajarin tuh, diutamakan kehidupan atau diutamakan batin ini, dibersihkan, ya, baru zahir, ya, bentuk-bentuk daripada yang dilihat sama kita. Karena diantara tanda yang sebulan lalu kita jalani itu, ini diuji sekarang. Kata Imam Ali, itu ada beberapa tanda orang yang puasanya beres atau diterima yang kemarin. Itu diantaranya. Nah ini ukurannya buat kita tuh, ya. Yang pertama tentu dikatakan oleh Imam Ali, al-khawfu minan jannah. Ada rasa takut sama yang maha kuasa. Itu yang pertama, tanda puasa diterima. Ya ukurannya itu dah. Kalau takut sama yang lain-lain, sama pejabat atau polisi takut, kita lari. Tapi kalau takut sama yang maha kuasa, ya kita dekat. Karena takut ini mahal. Takut ini yang membuat rasa sama kita. Kalau takut ini ada, maka rasa itu timbul sama kita. Nah kita kan mikir, ini umur 40 tahun, yang udah orang 60, 70 udah pada perginya nggak balik lagi, ya. Bagi ukurannya sama kita dah, ya. Kemarin kita puasa atau lebaran nih pulang kampung, ya, ke Cirebon kemana kita pulang, ya. Karena kebetulan pulang yang ini mah umur udah 50 tahun. Pulangnya rencananya mau netep di sono di kampung, mau pulang kampung. Pas sampai di kampung nggak punya bekal. Tentu saudara di kampung lingkungan nanya, ya, ente apa kamu di Ciledug, di Tangerang, di Jakarta
50 tahun ngapain aja, sampai tempat tinggal, rumah atau apapun sebagai bekal itu di kampung nggak punya. Tentu jadi pertanyaan besar, lah itu untung ke Cirebon kita masih ada, masih hidup. Dia bisa buru-buru balik lagi ke Jakarta, usaha lagi, nyari lagi, karena bekal yang nggak ada bikin ribet di tempat tujuan sana. Nah ini kalau baliknya jauh ke akhirat, bagaimana yang nggak balik lagi? Nah itu kan ada rasa takut timbul itu, ya luar biasa. Ya. Pokoknya kalau ada sampai ada rasa dalam hati kita itu luar biasa. Ikutin aja itu. Rasa itu bawa kita, yang bimbing kita mau nggak mau ya kita mau nyari sarung, nyari peci, udah deket-deket bareng. Ya. Karena nggak ada lagi yang menjadi inget-ingetan kita, biar kita punya sangkutan nama yang Maha Kuasa, bahwa hidup kita tuh berikutnya ada tahapannya. Di mana itu diajarkan, dikenalkan? Ya di Majelis Ilmu. Kalau hidup sekedar kita pagi kerja, pulang udah jam 5 malam tidur, besok pagi-pagi buru-buru lagi kerja, pulang udah sore malam tidur. Dan itu hampir nggak beda sama orang tua kita dulu, punya sapi untuk kerja di ladang, pagi dibawa, sore pulang, malam tidur. Kalau begitu kan nggak ada bedanya, ya. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana ini kita dibekalin akal yang nggak ada lain, diajarin di sini nih sama guru-guru kita, diajarin di sini. Ibarat nih, walaupun dianggap kita remeh mungkin pandangannya sebelah mata, ini ibarat orang yang bawa obor, ya. Obor itu kalau zaman dulu dari sini sampai ke Pondok Bahar kelihatan, karena sawah dulunya, belum ada komplek keuangan. Kalau jalan ribet, mengapa? Ada galengan, galengan itu kadang-kadang tengahnya dibolongin buat nyalurin air. Ya, coba aja dalam kegelapan itu kita maksa jalan, insya Allah kecebur karena kondisinya gelap. Lah ada orang nih, guru kita Ustaz Dahlan, nyalahin obor. Masa kita yang lagi gelap-gelap gitu, musik-musik jalan gak mau ikut, ya kan? Ibaratnya jalan ada yang bawa obor ya kita ikut. Insya Allah gak kecebur dari galengan yang kotor itu. Itu tujuannya, makna-makna pengertian bahwa itulah ya tandanya. Yang pertama ada rasa takut sama yang Maha Kuasa, ada rasa takut sama yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja satu ya. Hujan udah dan waktunya sudah malam, udah jam 9 ya. Ilmu-ilmunya nanti disampaikan oleh guru-guru kita ya. Saya cuman ibaratnya ya ngikut ngaji juga bareng-bareng, karena kalau lingkungan kita adem, tenang, luar biasa ya. Ditanam apa aja hidup di sini. Kalau tanahnya subur ya hidup ya. Yang nyuburin bagaimana? Kalau masih ada yang baca Yasin, baca Ratib Al-Haddad, di sono ada yang baca Quran, di sono ada yang azan, ada yang qomat, itu pastikan namanya kampung tanahnya subur. Orang itu usaha apa aja di sini hidup, mau dagang, mau produksi apa, itu tanahnya namanya tanah subur, berkah. Masih ada yang menyebut nama Allah, berzikir dan lainnya. Itu manfaat luar biasa. Ikutin dengan sabar, kita bareng-bareng ya, luangkan waktu, karena ngikutin hawa yang nggak kebagian ya. Saya sekali lagi terakhir mohon maaf lahir batin atas alfa hilaf ya, disengaja maupun tidak disengaja ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.